Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Erna Sari, Prodi Studi Agama-Agama semester 1, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kelompok pertama yaitu Elis Nurhadijah dan Uwais. Tentang ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis adalah suatu ilmu yang membahas pokok-pokok dan ketentuan-ketentuan dalam suatu hadis. Yang diketahui dengan ilmu ini keadaan sanad dan matan, diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Ilmu mustalah hadis bisa juga disebut ilmu hadis karena dengan mempelajari ilmu ini akan bisa membedakan mana hadis sahih dan mana hadis dhaif. Hadis menurut bahasa adalah al-jahdid yang mempunyai arti yang baru. Hadis menurut istilah adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, dan sikap diam atau persetujuan. Bentuk hadis ada 3, yaitu yang pertama qauliyun, perkataan, yang nomor 2 fi'liyun, perbuatan, takririun, sikap diam atau persetujuan. Istilah-istilah dalam ilmu mustalah hadis. Sunnah menurut bahasa adalah perjalanan hidup yang baik dan perjalanan yang jelek adalah setiap apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Yang nomor 2 atsar. Atsar adalah suatu riwayat berupa perkataan dan perbuatan dari sahabat atau tabi'i. Sanad. Sanad adalah perjalanan hadis dari muhadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 matan. Matan adalah isi atau materi redaksi atau susunan kalimat dalam sebuah hadis. Rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan riwayat atau berita. Musnad. Musnad adalah suatu nama dari bagian hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musnid adalah orang yang menyampaikan hadis berikut sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan adalah kitab hadis yang diatur menurut bab fikih seperti fikih muamalah, jinayah, munakahat dan sebagai berikut. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman serta mati dalam keadaan muslim. Tabi'in adalah orang yang sejaman dengan sahabat, bertemu dan belajar hadis, kemudian mati dalam keadaan muslim. Tabi'un atau tabi'in adalah orang yang sejaman dengan tabi'in, bertemu dengan tabi'in dan belajar hadis, kemudian mati dalam keadaan muslim. Mukhadromun adalah orang yang pernah mengalami hidup di 2 zaman, yaitu zaman jahiliyah dan Islam, akan tetapi ia tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukharij adalah ahli hadis yang meriwayatkan hadis yang kemudian dikumpulkan dalam kitabnya Mudawin. Mudawin adalah nama gelar bagi orang yang menulis dan memperbanyak kitab-kitab hadis untuk kemudian dipelajari dan dijadikan pedoman hidup umat Islam. Hadis ditinjau dari jumlah rawi yang meriwayatkannya. Yang pertama, al-hadis mutawatir adalah suatu hadis yang mempunyai beberapa turut dan sanad yang banyak dan tidak ada batasan tertentu. Yang kedua, kelompok Musinta dan Syaiful. Makalah sejarah hadis. Pada Rasul, sahabat, tabi'in, dan masa pengumpulan dan kodifikasi hadis dan pertasyihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Yang pertama, hadis pada masa prakodifikasi. Periode pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Periode ini disebut asar al-wahyi wa at-tahwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Periode kedua yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin.
tahun 11 Hijriah atau sampai 40 Hijriah. Periode ini disebut at-tasyabut wa al-iklal min al-riwayah atau masa membatasi dan menyelidikkan riwayat. Dalam prakteknya ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis, yakni dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW. Mereka hafal benar lafaz dari Nabi Muhammad dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafaz asli dari Nabi Muhammad SAW. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga cenderung perkembangan hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Di antara bendaharawan hadis yang banyak menerima, menghafal dan mengembangkan atau meriwayatkan hadis adalah yang pertama Abu Hurairah. Menurut Ibnu Al-Jauzi, beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Sedangkan menurut Al-Kirmani, beliau meriwayatkan hadis 5.364 hadis. Abdullah ibnu Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Aisyah istri Rasulullah SAW meriwayatkan hadis 2.276 hadis. Jabir ibnu Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Hadis pada masa pasca, kodifikasi dan perkembangannya. Periode ketiga yaitu perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut asar, intishar, al-riwayah ila al-amsyar. Masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah. Meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintah dan penyebaran ilmu hadis. Periode keempat, masa pengumpulan dan pembukuan hadis. Periode ini disebut Ansar, Al-Kitabah wa At-Tadwin, masa menulis dan pembukuan. Maksudnya penulis dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan sebelum abad kedua Hijriah. Hadis sudah banyak ditulis baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan pada masa Nabi. Periode kelima yaitu masa pentasyihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Zuraid, kitab Mutawata, Al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira kemauan menghafal hadis, mengumpul dan membukukannya semakin meningkat, dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari sebuah ke negeri lain untuk mencari hadis. Kelompok A, pengertian tahmul wa al-adat. Tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Muhammad Azad Al-Khatib dengan kegiatan menerima dan mendengar hadis. Jadi tahammul adalah proses menerima periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode tertentu. Al-ada adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Menurut Nuruddin, adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi al-ada adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadis. Syarat penerimaan hadis dan penyampaiannya. Yang pertama, kelayakan tahmul. Mayoritas ulama cenderung memperbolehkan kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang mencapai usia tahlib. Sedangkan sebagian mereka tidak memperbolehkannya.
sahabat, tabi'in, dan ahli ilmu setelah mereka menerima riwayat sahabat yang masih berusia anak-anak seperti Hasan, Husain, Abdullah ibnu Al-Zubair, Anas ibnu Malik, Abdullah ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Mahmud ibnu Arabi, dan lain-lain, tanpa mempermasalahkan apakah mereka telah balik atau belum. Metode penerimaan hadis dan penyampaiannya. Yang pertama al-sima, yaitu yang mendengar, yakni suatu cara penerimaan hadis dengan cara mendengarkan sendiri dari perkataan gurunya dengan cara didiktekan baik dari hafalannya maupun dari tulisan, sehingga menghadirnya mendengar apa yang disampaikan. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh rawi dalam meriwayatkan hadis atas dasar sama ialah tahammul. Tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Al-ada adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Menurut Nuruddin, adalah menyampai atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi al-ada adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadis, kelayakan tahammul dan kelayakan ada. Metode yang digunakan seperti al-sima, al-qiraah, dan al-syekh atau arat al-qirah, ijazah, al-munawalah, al-kitabah, al-ilam, memberitahu, al-wasyiyah, mewasiati, al-wizadah, mendapat. Kelompok Rangga dan Jali tentang hadis dari sumbernya. Pengertian hadis. Yang pertama, hadis qudsi. Secara etimologi, kata al-qudsi adalah nisbah atau sesuatu yang dihubungkan suci. Dengan demikian, hadis qudsi berarti hadis yang dihubungkan kepada zat yang qudsi, yaitu dihubungkan kepada yang maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua bentuk periwayatan hadis qudsi. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkannya dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, contohnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu dalam persangkaan hambaku terhadapku dan aku bersamanya bila dia mengingatku, maka jika dia mengingatku, niscaya aku mengingatnya. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mampu mengumpuli sastra Arab yang waktu itu merupakan sastra yang terbaik, sehingga orang Arab tidak mampu membuat karya sastra yang seindah dengan sebaik Al-Quran. Walaupun hanya satu surat, tidak demikian halnya dengan hadis qudsi. Yang kedua, lafaz dan arti Al-Quran berasal dari Allah. Artinya berasal dari Allah ini adalah akan tetapi lafaznya dari Nabi Muhammad. Tidak boleh meriwayatkan Al-Quran secara makna, atau adapun hadis qudsi boleh meriwayatkannya secara makna. Hadis marfu. Pengertian hadis marfu. Marfu secara etimologis berarti yang diangkat, yang dimajukan, yang diambil, yang dirangkaikan, dan yang disampaikan. Pembagian hadis marfu sahih, hadis marfu qawli hakiki, dan hadis marfu fi'li hakiki. Hadis marfu takriri hakiki. Hadis mauquf. Pengertian hadis mauquf yaitu yang dimaksud dengan hadis mauquf adalah sesuatu perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat, baik sanadnya bersambung ataupun tidak, ataupun terputus. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis mauquf. Mauquf yaitu perkataan, mauquf pada perbuatan, mauquf pada takrir.
yaitu kelompok saya, kelompok Erna dan Taufik. Cabang-cabang ilmu hadis. Dalam perkembangannya ilmu hadis terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Ilmu zarh wa ta'dil yaitu ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan para perawi dan tentang pentakdilannya memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat kata-kata itu. Yang ketiga ilmu fan al-mubahamat, yaitu ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Yang keempat ilmu tasyib wa tahrib, yaitu ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya, yang dinamai musahaf, dan bentuknya yang dinamai muharraf. Ilmu ilal al-hadis apa? 16 sih. Durasi panjang nggak? Ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi dan tidak nyata yang dapat merusak hadis. Ilmu gharib al-hadis adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat-kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Ilmu nasikh wa al-mansukh, yaitu ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah dimansuhkan dan yang menasihkannya. Ilmu asbab wurud al-hadis, ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkan itu. Ilmu talfiq al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antara hadis-hadis yang berlawanan zahirnya. Ilmu mustalah ahli hadis, ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian atau istilah yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Sejarah perkembangan hadis, ilmu mustalah hadis. Sejarah perkembangan hadis dari masa ke masa, dimulai dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'at, hingga sekarang. Yang pertama masa kelahiran, masa penulisan. Pada masa penulisan tersebut yaitu pada Umar bin Abdul Aziz tahun 1100 Hijriah atau 720 Masehi.
Yang ketiga, masa pembukuan, masa pentasihan, masa pengkajian, masa kontemporer. Yang keempat, kelompok Lutfi Hidayat dan Joko. Kelompok ini membahas tentang dalil-dalil kehujatan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalil-dalil kehujatan hadis, pembahasan ini ada dua pembahasan. Yang pertama, masalah dalil-dalil kehujatan hadis. Kedua, masalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalil-dalil dalam Islam sangat penting sebab hadis-hadis merupakan sumber ajaran Islam. Yang kedua, setelah Al-Quran, sumber ajaran yang dimaksud meliputi sebagai sumber ajaran akidah, ibadah, akhlak, dakwah, pendidikan, dan peradaban. Sebagaimana mengidolakan dan meneladani Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan ini berdasar pada pengetahuan hadis. Nabi SAW dan seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam, menempati kedudukan setelah Al-Quran bagi umat Islam. Bagi umat Islam merupakan keharusan untuk mengikuti hadis sama halnya dengan mengikuti Al-Quran, baik berupa perintah maupun larangan. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat, dan hadis merupakan dasar hukum kedua yang di dalamnya berisi penjabaran dan penjelasan Al-Quran. Dengan demikian, antara hadis dan Al-Quran memiliki kaitannya yang sangat erat, yang satu sama yang lain tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. Dalil kehujatan hadis. Yang dimaksud dengan dalil kehujatan hadis atau sunnah adalah keberadaan hadis sebagai dasar ajaran atau dasar hukum dalam Islam. Sunnah adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin. Yang kedua, setelah Al-Quran, bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam bagi mereka yang menolak kebenaran sunnah sebagai sumber hukum Islam. Bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Ayat-ayat Al-Quran sendiri telah cukup menjadi alasan yang pasti tentang kebenaran al-hadis. Ini sebagai sumber hukum Islam. Dalam hal ini ada beberapa dalil atau alasan mengapa hadis dapat dijadikan dasar ajaran atau dasar hukum Islam. Sebagaimana yang disadurkan dari kitab Ilmu Uslul Al-Fiqih karya Abdul Al-Wahhab, guru besar Al-Syariah Al-Islamiyah di Fakultas Al-Wuqud Universitas Al-Kahirah. Dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala datang daripada Rasulullah SAW dijadikan, yaitu pedoman hidup. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 179 yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk munafik dari yang baik mukmin. Allah sekali-kali tidak memperlihatkan kepada kamu hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih suatu yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Yaitu Quran Surat Ali Imran 179. Yang kedua, tentang dalil ke Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala datang daripada Rasul SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah firman Allah, Quran Surat Ali Imran
yang artinya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan dan yang buruk munafik dari yang al-bayan atau al-tashri. Yang dimaksud dengan bayan at-tashri adalah mewujudkan sesuatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini disebut juga bayan jaid al-kitab al-qarim. Hadis merupakan sebagai ketentuan hukum dalam berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran. Hadis bayan al-tashri ini merupakan hadis yang diamalkan sebagaimana dengan hadis-hadis lainnya. Ibnu Al-Qayyim yaitu pernah berkata bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW itu berupa tambahan setelah Al-Quran, merupakan ketentuan hukum yang dipatuti dan dipadati atau ditaati, dan tidak boleh kita tolak sebagai umat Islam. Mukmin dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar. Dalil-dalil hadis dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya adalah sebagai berikut sabda, artinya, aku tinggalkan dua pusaka umum untukmu sekalian, akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu, kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil menjelaskan keumuman isi Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut, bayan at-tafsir. Yang dimaksudkan dengan bayan at-tafsir adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum atau mujmal dan mushtarak. Fungsi hadis dalam hal ini adalah menerangkan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan qaid ayat-ayat ini masih mutlak, dan memberikan tasyih ayat-ayat yang masih umum. Bayan al-tashri, yang dimaksud dengan bayan al-tashri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan jaid atau al-kitab al-karim. Hadis merupakan sumber ketentuan dalam berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran. Kelompok 5 yaitu kelompok Faisal. Kelompok ini membahas tentang pengertian tahmul wa al-ada. Tahmul adalah penerimaan dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Muhammad Azza Al-Khatib memberikan definisi dengan kegiatan menerima dan mendengar hadis. Jadi tahammul adalah proses penerimaan periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode tertentu. Al-ada adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Menurut Nuruddin adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi al-ada adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadis. Syarat-syarat penerimaan hadis dan penyampaiannya. Yang pertama yaitu kelayakan tahammul. Mayoritas ulama cenderung memperbolehkan kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang mencapai usia tahlib. Sedangkan sebagian mereka tidak memperbolehkan sahabat tabi'in yang ahli-ahli ilmu setelah mereka
menerima riwayat sahabat yang masih berusia anak-anak seperti Hasan, Husain, Abdullah, Ibnu Jubair, Anas, Ibnu Malik, Abdullah, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, dan Al-Khudri, Mahmud, Ibnu Arabi, dan lain-lain, tanpa mempermasalahkan apakah mereka telah balik atau belum. Kelayakan ada. Mayoritas ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih sependapat bahwa orang yang riwayatannya bisa dijadikan hujah, baik laki-laki maupun wanita. Harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam, harus beragama Islam. Pada waktu meriwayatkan suatu hadis, maka seorang perawi harus muslim menurut ijma. Periwayatan orang kafir tidak sah. Seandainya perawinya orang fasik saja disuruh bertawakuf, maka lebih-lebih perawi yang kafir. Yang di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk mengecek berita yang dibawa oleh orang fasik melalui firman-Nya. Yang kedua yaitu balik. Ini merupakan pusat taklif, karena itu riwayat anak yang berada di bawah usia tahlib tidak bisa diterima sebagai penerapan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah, dalam bahasa Indonesianya jadi adil. Adil adalah sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut tetap takwa, menjaga kepribadian, percaya pada diri sendiri dengan kebenarannya, menjauhkan diri dari dosa besar dan sebagian dosa kecil, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah tetapi tergolong kurang baik, dan selalu menjaga kepribadiannya. Yang keempat yaitu dabit atau dabtu, yaitu keterjagaan seorang perawi ketika menerima hadis dan memahaminya, ketika mendengarnya serta menghafalnya, sejak menerima sampai menyampaikannya kepada orang lain. Dabit mencakup hafalan dan tulisan. Maksudnya seorang perawi harus benar-benar hafal bila ia meriwayatkan dari hafalannya, dan memahami tulisannya dari adanya perubahan, pergantian, atau pengurangan bila ia meriwayatkan dari tulisannya. Yang C, metode penerimaan hadis dan penyampaiannya. Yang pertama, al-sima, yaitu mendengar, yakni suatu cara penerimaan hadis dengan cara mendengar sendiri dari perkataan gurunya, dengan cara didiktekan baik dari hafalannya dari maupun tulisan, sehingga ia menghadirinya, mendengar apa yang telah sampai padanya. Al-qiraah al-syekh atau arat al-qiraah, membaca di hadapan guru, yakni suatu cara penerimaan hadis dengan cara seseorang membacakan hadis dihadapkan gurunya, membacanya maupun orang lain. Sedangkan sang guru mendengarkan atau menyimak, baik itu hafalan maupun tidak, tetapi memegang kitabnya atau mengetahui tulisannya. Yang ketiga itu ijazah, yakni seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seorang atau orang-orang tertentu, sekalipun murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya. Seperti kesimpulan, tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Al-ada adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Menurut Ibnu adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi, al-ada adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadis, kelayakan tahammul, dan kelayakan ada. Metode yang digunakan seperti asima, al-qiraah, al-syekh, atau arat. Sekian dari penjelasan 6 makalah yang saya buat video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.